Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025, Badan Pusat Statistik Kota Tangerang akan menyampaikan berita resmi statistik. Adapun indikator yang kita sampaikan adalah tentang perkembangan indeks harga konsumen Kota Tangerang atau yang biasa kita kenal dengan inflasi. Inflasi bulan Juli tahun 2025 secara bulan ke bulan tercatat sebesar 0,15 poin persen. Untuk inflasi tahun ke tahun tercatat 2,03 poin persen dan inflasi tahun kalender sebesar 1,27 poin persen. Jika kita lihat laju pertumbuhan antara bulan ke bulan dari inflasi bulan Agustus ini, ya tercatat 0,15 poin persen itu turun dibandingkan bulan Juni tahun 2025 sebesar 0,18 ya, namun lebih tinggi dari bulan Mei yang tercatat deflasi sebesar 0,57 poin persen. Selanjutnya inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran tercatat bahwa pendidikan mencatat inflasi tertinggi yaitu sebesar 0,79 poin persen dengan andil inflasi sebesar 0,05 poin persen. Sedangkan perawatan pribadi mencatat deflasi ya, perawatan pribadi dan jasa lain sebesar minus 0,52% dan minus 0,03 poin persen. Adapun andil komoditas penyumbang inflasi ada 10 komoditas di sini yang tercatat, di mana bawang merah di Kota Tangerang tercatat sebesar memberikan andil inflasi terbesar sebesar 0,05 poin persen dengan memberikan inflasi sebesar 10,79 poin persen. Selanjutnya tomat di urutan kedua dengan memberikan andil inflasi sebesar 0,04 poin persen dengan laju inflasi sebesar 14,61 poin persen. Disusul selanjutnya akademi ya, atau perguruan tinggi, kebutuhan untuk akademi, jaket pria, bensin, vitamin, telur ayam, sekolah dasar, minyak goreng dan daging ayam ras ya, di mana daging ayam ras menduduki poin 10 ya, ke-10 dengan andil inflasi sebesar 0,01 dengan laju inflasi sebesar 1%. Untuk penghambat inflasi atau kita kenal dengan deflasi, ya, air kemasan menduduki urutan pertama, tertinggi pertama dengan memberikan andil deflasi terbesar sebesar minus 0,04 poin persen dengan laju deflasi sebesar minus 2,64 poin persen. Disusul kemudian emas, perhiasan, angkutan udara, ketimun, kacang panjang, ikan nila, sepatu olahraga wanita, hand body lotion, deodoran, dan terakhir buku pelajaran SD, di mana buku pelajaran SD memberikan dampak deflasi sebesar minus 0,01 poin persen dengan laju inflasi sebesar minus 10,49 poin persen. Andil inflasi mantuman tertinggi di Kota Tangerang jika kita kelompokkan berdasarkan kelompok makanan dan bukan makanan ya. Pada kelompok makanan ini bawang merah tercatat urutan pertama memberikan andil inflasi sebesar 0,0511 poin persen dengan laju inflasi sebesar 10,79 poin persen. Disusul tomat, vitamin, telur ayam ras, minyak goreng, daging ayam ras, cabai rawit, kopi bubuk, daun bawang, dan terakhir melon ya, memberikan dampak andil inflasi sebesar 0,079 poin persen dengan dampak inflasi sebesar 5,67 poin persen, dan ini berada di urutan 16 poin dari seluruh komoditas yang kita data atau kita cacah sebanyak 351 komoditas di Kota Tangerang. Untuk kelompok bukan makanan ya, pengeluaran untuk adik-adik yang akademi atau ke perguruan tinggi ya, itu memberikan dampak andil terbesar di Kota Tangerang sebesar 0,0289 poin persen dengan laju inflasi sebesar 1,29. Jaket pria disusul dengan jaket pria, bensin, sekolah dasar ya, kebutuhan sekolah dasar, sepatu wanita, buku pelajaran SLTA, pembersih lantai, pelembab wajah, krim wajah, dan kamper sebesar minus andil
andilnya sebesar 0,0041 poin persen dengan laju inflasi sebesar 4,26. Dari sini kita bisa lihat memang sesuai dengan fluktuasi harga yang terjadi karena ada momen tahun ajaran baru ya, tahun ajaran baru di Pasar Anyar tercatat ya. Pasar Anyar Tangerang diserbu masyarakat berburu seragam sekolah karena memasuki tahun baru baik itu SD, SMP, SMA atau ke perguruan tinggi. Jadi bulan Juli ini termasuk salah satu momen fluktuasi tertinggi ya yang perlu kita cermati. Juga untuk bahan sembako di Kota Tangerang itu tercatat stabil ya jelang awal Agustus, namun ada komoditas beras dan cabai mencatat fluktuatif. Dari kita lihat tadi ya pada Mantuman itu cabai juga termasuk 10 besar yang mengalami fluktuatif. Untuk inflasi year on year ya itu tahun ke bulan Juli tahun 2025 ini ya itu tercatat 2,03 poin persen jika dilihat dari rentang ya kewajaran di mana 2,5 plus minus 1 artinya 2,03 ini masih dalam relatif yang bisa dibilang cukup aman ya bahwa ini tercatat walaupun naik ya jika dibandingkan Juni dan Mei ya di mana bulan Juni tercatat sebesar 1,58 dan Mei tercatat 1,43. Tapi inflasi tahun ke tahun bulan Juli tahun 2025 ini masih lebih rendah dibandingkan Juli tahun 2024 yang tercatat 2,48 poin persen. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di bulan Juli ini memang terjadi fluktuasi dalam hal untuk tahun ajaran baru ya baik dari SD, SMP sampai perguruan tinggi sehingga merupakan suatu hal yang wajar jika terjadi fluktuasi harga-harga terutama untuk pengeluaran kebutuhan sekolah atau kebutuhan kuliah ya. Inflasi berdasar kelompok year on year dari 11 kelompok ya. Ini inflasi yang terbesar itu tercatat pada perawatan pribadi dan jasa lainnya itu sebesar 5,80 poin persen ya dengan andil inflasi sebesar 0,35 poin persen dan yang terendah tercatat pada sektor atau kelompok kesehatan yang memberikan andil inflasi yaitu minus 0,01 poin persen dengan laju inflasi sebesar minus 0,35 poin persen atau yang kita kenal dengan deflasi. Selanjutnya andil komoditas ya baik itu inflasi dan deflasi secara year on year ya ada dari 10 komoditas untuk penyumbang inflasi tercatat emas perhiasan ya masih menduduki urutan pertama dengan andil inflasi sebesar 0,30 poin persen dengan laju inflasi sebesar 34 poin persen disusul dengan tomat, bawang merah, kopi bubuk, sewa rumah, mobil, minyak goreng, upah asisten rumah tangga, daging ayam, dan laptop atau notebook yang menduduki urutan ke-10 dengan andil inflasi sebesar 0,07 poin persen dengan laju inflasi sebesar 12,04 poin persen. Untuk andil komoditas yang memberikan sebagai penghambat inflasi atau deflasi yang itu ya bawang putih memberikan andil deflasi terbesar yaitu sebesar minus 0,06 poin persen dengan laju deflasi sebesar minus 12,39 poin persen disusul kemudian oleh jeruk, cabai rawit, kentang, terus itu pewangi pakaian, ya, pengharum cucian atau pelembut, daun bawang, bensin, telepon seluler, dan deodoran. Di mana deodoran menduduki poin 10 sebagai penghambat inflasi dengan andil inflasi sebesar minus 0,03 poin persen dengan laju inflasi sebesar minus 13,14 poin persen. Ya. Jika kita kelompokkan 10 kelompok tertinggi baik makanan dan bukan makanan di Kota Tangerang ini, untuk kelompok makanan ya pemberi andil inflasi secara year on year ya, tomat masih sebagai urutan tertinggi ya dengan andil year on year sebesar 0,1978 poin persen dengan andil inflasi sebesar 196,4 poin persen, disusul bawang merah, kopi bubuk, minyak goreng, daging ayam ras, sigaret kretek mesin atau SKM, telur ayam ras, bubur kacang hijau, makanan hewan peliharaan, serta sigaret putih mesin atau SPM ya, yang memberikan andil
inflasi sebesar 0,0307 poin persen dengan laju inflasi secara year on year sebesar 7,15 poin persen. Untuk kelompok bukan makanan, ya, emas perhiasan ya tercatat yang memberikan andil inflasi year on year yang terbesar ya sebesar 0,3 poin persen ya dengan laju inflasi sebesar 34,1 poin persen. Disusul sewa rumah, mobil, upah asisten rumah tangga, laptop atau notebook, sekolah menengah pertama, rekreasi, tas, televisi, dan untuk akademi atau keperguruan tinggi di mana akademi atau perguruan tinggi ini memberikan andil year on year sebesar 0,0294 poin persen dengan laju inflasi sebesar 1,29 poin persen. Jika kita lihat perbandingan antar wilayah, ya cakupan IHK untuk bulan Juli tahun 2025 ini, ya, di mana Kabupaten Pandeglang, ya, itu mencatat inflasi sebesar 3,14 poin persen secara year on year, disusul Kabupaten Lebak sebesar 2,35, Kota Tangerang 2,03, Kota Cilegon sebesar 2,18, Kota Serang sebesar 2,34 poin persen, dan Provinsi Banten sebesar 2,29%. Artinya Kota Tangerang ya secara inflasi year on year itu berada di bawah Provinsi Banten, sehingga tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Pandeglang sebesar 3,14 poin persen dan terendah terjadi di Kota Tangerang sebesar 2,03 poin persen. Ringkasan inflasi bulan Juli 2025 dapat saya sampaikan sebagai berikut. Pada bulan Juli 2025 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,15 poin persen, di mana inflasi year on year sebesar 2,03 poin persen dan inflasi year to date sebesar 1,27 poin persen. Penyumbang utama inflasi bulan Juli tahun 2025 secara mantuman ada di kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,08 poin persen. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain bawang merah, tomat, untuk pengeluaran untuk akademi atau perguruan tinggi, jaket pria, bensin, vitamin, telur ayam ras, pengeluaran untuk sekolah dasar, minyak goreng, dan daging ayam ras. Penyumbang utama inflasi bulan Juli 2025 secara year on year bisa kita ringkas sebagai berikut. Untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,78 poin persen. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tomat. Untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,30 poin persen. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Dan terakhir kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran dengan andil sebesar 0,20 poin persen. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah bubur kacang hijau. Adapun kebijakan dari TPID atau Pemkot yang bisa dilakukan yaitu melakukan stimulus ekonomi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Kedua, memastikan agar distribusi barang-barang kebutuhan pokok dapat berjalan lancar, memastikan bahwa harga barang tetap stabil dan terjangkau, melaksanakan kebijakan operasi pasar untuk menjaga kestabilan harga, serta menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek. Selanjutnya, dalam kesempatan ini kami juga akan menyampaikan bahwa ada beberapa indikator yang kita laksanakan kegiatan di bulan Agustus ini. Ada dua kegiatan besar akan menghasilkan indikator, yaitu kegiatan Sakernas ya, menghasilkan indikator ketenagakerjaan. Satu lagi adalah Wilkerstat, itu wilayah kerja statistik sebagai dasar untuk pengambilan sebagai langkah awal untuk sensus ekonomi 2026 ya. Untuk Sakernas sendiri itu tujuan umumnya menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus Sakernas itu didapat untuk memperoleh estimasi jumlah penduduk bekerja dengan berbagai karakteristik pekerjaan dan memperoleh indikator ketenagakerjaan berdasarkan konsep ketenagakerjaan. Nah, jika kita lihat ya, adapun target sampel ya Sakernas Agustus 2025 atau yang kita kenal dengan Sakernas besar itu dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota termasuk di Kota Tangerang. Kegiatan Sakernas ini akan kita laksanakan dari tanggal 8 sampai 31 Agustus 2025 ya.
Adapun target sampel sebesar 30.286 SLS ya, atau 302.860 rumah tangga ya, dengan level estimasi kabupaten atau kota. Jadi hasil Sakernas Agustus 2025 ini dapat dijadikan pemerintah kota sebagai pengambil keputusan karena level estimasinya merupakan level estimasi kabupaten dan kota ya. Mode pendataannya dilakukan model CAPI atau Computer Assisted Personnel Interviewing dengan metodologi cross-sectional, karena kita pada saat ini juga sedang melaksanakan kegiatan SUPAS atau survei penduduk antar sensus. Selanjutnya indikator lain atau kegiatan yang kita laksanakan, BPS laksanakan di bulan Agustus ini adalah Wilkerstat Agustus atau wilayah kerja statistik ya. Latar belakangnya tahun 2026 BPS akan melaksanakan kegiatan besar yaitu sensus ekonomi 2026, sehingga BPS perlu melakukan pemutakhiran SLS melalui kegiatan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan wilayah kerja statistik atau Wilkerstat Sensus Ekonomi 2026 ya. Sensus Ekonomi kita juga minta dukungan kepada Pak Wali Kota untuk para camat, lurah ya, dan pelaku usaha untuk menerima para petugas dan memberikan data apa adanya ya, sehingga nanti untuk kegiatan sensus ekonomi dapat berjalan ya sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Tangerang. Adapun tujuan Wilkerstat ini adalah pertama mendapatkan muatan wilayah kerja statistik yang seragam dan mutakhir, yang kedua untuk mendapatkan kerangka geospasial yang mutakhir, dan yang ketiga mendapatkan informasi mengenai wilayah konsentrasi ekonomi. Ya, Wilkerstat ini ya, kegiatan pemutakhiran kerangka geospasial Wilkerstat ini mencakup SLS atau non SLS pada 299 kabupaten kota di luar kabupaten kota pendataan PL KUMKM 2023 ya. Target sampelnya itu di Kota Tangerang di 104 kelurahan atau 5.307 SLS dan non SLS se-Kota Tangerang. Jadi seluruh kelurahan ya itu kita data ya. Adapun untuk level estimasinya otomatis ya, karena kita lakukan di 104 kelurahan, jadi estimasi bisa dilakukan untuk leveling kabupaten atau kota. Dengan moda pendataannya geotagging, lokasi, dan kuesioner perubahan SLS. Respondennya aparat kelurahan dan ketua RT ya, juga nanti rumah tangga atau ketua SLS-nya ya, karena nanti teman-teman akan melakukan tagging di bangunan-bangunan fisik di SLS yang jadi objek pendataan atau updating. Adapun periode pendataan kita lakukan full selama bulan Agustus dari tanggal 1 sampai 31 Agustus. Untuk itu kami mohon dukungan seluruh Bapak Ibu untuk dapat menerima petugas kami dari Badan Pusat Statistik Kota Tangerang untuk melakukan pendataan baik itu Sakernas maupun Wilkerstat. Mohon dapat diterima dan memberikan jawaban apa adanya. Terima kasih ya, sebagai Sensus Ekonomi 2006 adalah milik kita. Bersama kita kawal pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Selanjutnya, ya, bahan tayangan dan naskah BRS dapat diunduh melalui tautan https://tangerangkota.bps.go.id/pressrelease.html. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.